Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Aziz Wahab BA MAG. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Ibu Yeni Kartikawati, MSI, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok membuat video untuk tugas UAS. Saya akan mempresentasikan tentang zakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, zakat. Zakat artinya bersih atau suci. Secara istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat untuk diberikan pada golongan orang tertentu. Dan yang kedua adalah jenis-jenis zakat itu ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan pada saat menjelang Idul Fitri yang bertujuan untuk menyucikan diri. Sedangkan zakat mal adalah dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta atau meningkatkan kebaikan diri sendiri. Contohnya, jika kita mempunyai penghasilan berupa tani, jika kita mau berzakat itu ya dihitung berdasarkan hasil panen dari tani tersebut. Baik, yang ketiga adalah syarat dan ketentuan zakat itu ada 3. Yang pertama, nisab. Nisab itu batas minimal harta yang wajib dizakati. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram. Yang selanjutnya adalah haul. Harta harus dimiliki selama 1 tahun penuh untuk bisa dikenakan zakat kecuali pertanian. Kenapa pertanian tidak harus menunggu selama 1 tahun? Dikarenakan jika pertanian itu boleh dikeluarkan sebagai zakat jika sudah panen, jadi tidak perlu menunggu selama 1 tahun. Yang ketiga adalah kadar zakat. Besar zakat yang harus dikeluarkan biasanya 2,5% dari harta kecuali jenis zakat seperti pertanian, yaitu 5% sampai 10%. Dan contoh zakat ternak seperti sapi adalah jika seseorang memiliki 30 ekor sapi, maka yang wajib dizakati adalah 2,5% dari total nilai sapi tersebut. Yang keempat adalah orang yang menerima zakat. Yang pertama itu fakir, orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki pekerjaan namun pekerjaan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat, orang yang ditunjuk untuk mengelola zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang masuk Islam. Mengapa mu'allaf bisa menerima zakat? Yaitu bertujuan untuk menetapkan hati dan keimanan mereka dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah dan penuh kasih sayang. Dan perlu diingat, tidak semua mu'allaf boleh menerima zakat. Yang kelima adalah riqab, budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah ghorim, orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir yang kehabisan biaya. Selanjutnya, lembaga pengatur zakat. Lembaga yang mengatur zakat di Indonesia dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Basnas merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Fungsi Basnas adalah yang pertama menerima dan mengelola zakat, menyalurkan zakat, mengembangkan program zakat, melakukan pengawasan dan audit, meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain Basnas, terdapat juga lembaga amil zakat LAS lainnya yang berpotensi di Indonesia. LAS merupakan organisasi
non-profit yang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran zakat. Lembaga BAS yang terkenal di Indonesia adalah Dompet Dufa, Lazismu, Yatim Mandiri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi zakat dalam ekonomi Islam. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Zakat dapat mengurangi kemiskinan yang ada di sekitar kita. Contoh kecilnya seperti kita memiliki beras. Lalu kita berzakat kepada teman kita yang tidak memiliki beras. Manfaatnya adalah teman kita sekarang jadi memiliki beras dan itu termasuk mengurangi kemiskinan di sekitar kita. Yang kedua, stabilisasi ekonomi. Adanya stabilisasi ekonomi ini adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran yang ada di kota dan banyak lagi manfaatnya. A few moments later. Baik, karena dimulai maka akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa mulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian presentasi dari saya tentang zakat dalam ekonomi Islam. Jika ada kesalahan atau kurangnya penjelasan dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.